Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Doan. Ini dia Learning Journal untuk agenda 3 tentang pelayanan publik, manajemen ASN dan whole of governance. Saya dari angkatan 21 golongan 2, kelompok 1 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan inilah Learning Journal tentang manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government. Di mana manajemen ASN yang merupakan terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah dan harus serta bebas dari pengaruh parpol. Kemudian pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan barang atas jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Kemudian ada whole of government yang bertujuan penerapan dalam pelayanan yang terintegrasi serta kolaborasi dari kualitas manajemen ASN dan pelayanan publik. Persepsi masyarakat terhadap ASN, khususnya PNS, di mata masyarakat, peran ASN merupakan perencana, pengawas, pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan persepsi masyarakat yang saat ini ada di tengah-tengah kita, masih ada yang menganggap PNS tersebut buruk dalam kualitas dan segi pelayanan. Misalnya kerjanya santai, penghasilannya terjamin, idaman calon mertua, serta pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. ASN sendiri mempunyai fungsi yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugasnya melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melayani publik dengan profesional dan punya daya saing dengan swasta, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian bagaimana menghapus image negatif ASN? Catatan saya beberapa poin yang dapat dikembangkan berdasarkan konsep pelayanan publik adalah: pertama, reformasi birokrasi, penerapan kebijakan oleh pejabat pimpinan kepegawaian, penerapan jam kerja tidak bisa datang dan pulang seenaknya. Seperti misalnya datang terlambat karena mengantar anak ke sekolah, kemudian pulang sebelum jamnya karena menjemput anak ke sekolah, kemudian karena sudah kelelahan akhirnya tidur di kantor. Kemudian bekerja dengan target, yaitu karena masih dianggap bahwa bekerja sebagai PNS tidak punya tantangan. Maka dari itu, PNS harusnya menetapkan sasaran kinerja pegawai yang dinilai oleh atasan. Kemudian ada anggapan bahwa pemecatan PNS itu tidak ada, paling dimutasi. Namun sekarang ini tidak ada lagi. Baru saja pun pemecatan PNS secara tidak hormat bagi yang jarang masuk. Poin lain, tidak ada lagi joki sebagai oknum untuk menjadi PNS ataupun dengan uang, karena sistem sudah diubah menjadi seleksi yang ketat melalui online dan IKTP, NIK harus sesuai. Kemudian ada tuntutan untuk mengembangkan kemampuan secara berkala dengan tugas belajar yang akan diberikan kepada pegawai. Kemudian tujuan pelayanan publik profesional dan berkualitas tentunya dengan mengubah pola pikir pelayan publik yang tadinya dari penguasa menjadi pelayan publik dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif, efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Itu akan mewujudkan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Tentu saja ini kolaborasi dari kualitas pegawai ASN yang baik dan pelayanan publik yang profesional yang menghasilkan good governance. Demikian Learning Journal dari saya Doan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.